Udang raksasa atau biasa disebut dengan lobster dulunya adalah makanan orang-orang miskin. Namun kali ini Chef Paul akan menyajikannya di depan orang-orang kaya. Lobster yang saat ini dianggap makanan yang mahal dan enak, siapa sangka dulunya lobster akan disajikan kepada narapidana di penjara. Dengan bentuk lobster yang besar dan gemoy itu, lobster ini menjadi makanan favorit dan menjadi menu utama dalam banyak restoran mewah. Lobster yang dulunya hanya dimasak dengan cara yang sederhana, kini disajikan dengan variasi yang sangat memukau. Chef Paul pun menyuruh salah satu dari mereka untuk mencicipi masakannya. Agar lebih nikmat, Chef Paul menyuruh mereka makan dengan tangan saja. Saat akan dimakan, tunggu dulu. Coba kau cucul dulu sambal hitam itu biar lebih lemak lagi lobster itu. Saat gigitan pertama nampaknya biasa saja. Dia pun penasaran lalu dicoreknya lagi saus itu. Alangkah lemaknya nih lobster dengan saus hitam ini. Pria ini pun sangat menikmati masakan Chef Paul ini. Wanita ini masuk ke dalam dapur restoran mewah. Wanita ini hanyalah juru masak di warung sederhana di desanya. Warung sederhana itu dia menjual nasi goreng dan mie tek-tek. Dia super sibuk makan pun dia disuapi. Pria ini mencoba memesan mie tek-tek. Diciumnya aroma mie tek-tek itu. Saat dia coba ternyata memang benar enak. Pria ini mencoba bakin dan memberikan sebuah kartu nama kepada wanita ini. Dan malam harinya wanita ini sangat penasaran dengan kartu nama itu. Ternyata saat dia cek itu adalah restoran terkenal milik Chef Paul. Wanita ini sangat mengidolakan Chef Paul ini. Hingga akhirnya wanita itu tiba di dapur chef restoran mewah itu. Alangkah bagus dapur wongo, piso-piso nyoba ceto mahal galo. Tak lama kemudian para chef itu pun datang. Wanita ini akan bertanding dengan salah satu chef itu. Dia pun penasaran siapa yang akan menjadi musuhnya. Lalu pria berkacamata ini datang dan memperkenalkan diri. Siapa yang nanya namamu? Mereka berdua pun akan siap bertanding. Ternyata mereka akan membuat nasi goreng. Nasi goreng gampang. Wajan pun dioseng-oseng dengan api yang membara. Chef Paul yang terkenal pun akan melakukan perlombaan dengan dua chef juniornya. Pertandingan koki pria dan koki wanita pun akan segera dimulai. Mereka berdua mulai mencari bahan dan alat yang akan mereka gunakan untuk memasak. Tapi wanita ini malah bengong. Belum tampak bersemangat, dia pun mengambil bahan untuk memasak. Dia pun lalu mengambil kuali. Loh, kok pakai wali masuk nasi goreng? Laki-laki ini mengambil nasi yang baru masak di rice cooker. Tapi wanita ini malah mengambil nasi sisa di kulkas. Chef Paul pun sedikit terkejut dengan tingkahnya. Pertandingan baru saja dimulai, wajan pun dipanaskan dengan api yang sangat membara. Pertandingan ini akan menjadi adu gengsi ilmu permasakan dari antara kedua tersebut. Pria ini memasak nasi goreng dengan sayur mayur yang sangat banyak. Namun tidak dengan wanita ini, dia hanya bermodalkan telur saja. Dari tampilannya sih kayaknya koki pria ini lebih enak masakannya. Api pun membara seperti nasi goreng gerobak abang-abang. Akhirnya penyajian nasi goreng spesial dan nasi goreng biasa segera dimulai. Apa yang akan menjadi pemenangnya? Pria ini sedang memasak nasi goreng. Ilmu yang diambil dari Indonesia. Api ini terus membara dan semakin besar. Wanita ini hanyalah wanita kampung yang disuruh masak nasi goreng. Mereka pun akhirnya selesai memasak nasi goreng itu. Saat dilihat nasi goreng pria itu tampak berminyak. Namun beda cerita dengan nasi goreng wanita kampung itu. Chef Paul pun mencoba untuk memakannya. Bukannya dimakan, malah nasi goreng itu dicium. Apa nasi goreng aku itu bau apa yo? Dan ternyata itu nggak nyangka banget pria yang bergelar Master Chef itu malah disuruh pulang. Nah, budak ini awak kecil malah berutuan kau ini. Pria ini malah ditampol oleh Chef Paul. Karena terlalu banyak bicara, pria ini malah diusir oleh Chef Paul. Dan wanita ini menjadi chef di restoran Chef Paul. Hai kau nih bau, coba mandi ke dulu. Ini adalah daging Wagyu A5 yang sangat mahal. Chef Paul ingin menunjukkan bagaimana mengiris daging Wagyu A5 ini secara sangat tipis. Wanita ini sangat terkejut betapa tipisnya daging itu. Akhirnya wanita ini disuruh Chef Paul untuk mengiris daging itu. Dengan sangat gemetaran dan ketakutan, wanita ini coba memegang pisau. Apakah dia akan berhasil melakukan? Daging mahal ini sayang kalau untuk tidak dimakan. Dengan ilmu master chefnya, Chef Paul mengiris daging itu dengan sangat tipis. Dia pun menunjukkan dengan cara bagaimana mengirisnya. Wanita cantik ini disuruh Chef Paul untuk melakukannya. Pisau ini tidak boleh miring kalau hasilnya ingin tipis. Wanita ini mencoba untuk fokus melakukannya dengan cara diiris bukan digergaji. Saat mengiris daging ini jangan sampai sobek, namun hasilnya malah sobek. Lah diomongi jangan sobek, coba kau iris ke lagi daging itu. Wanita ini masih mencobanya lagi namun
tekniknya masih kayak segergaji. Si Oi pun sangat ketakutan dipandangi Chef Paul. Dia pun semakin gemetaran. Chef Paul pun sangat marah membuat yang lain terkejut. Tampak wanita ini sedang menahan tangisnya. Chef Paul pun sungguh marah sangat besar. Harga daging ini pacak melipempek sekeranjang. Lalu Chef Paul pun menyuruh dia untuk memasak daging itu. Dengan skill yang seadanya dia memasak daging itu dengan api yang sangat besar. Sungguh sangat besar. Saking besarnya api tersebut, Chef Paul pun sungguh ketakutan. Dia pun lalu menghentikan masakan daging wanita itu. Api terus berkobar di dalam dapur itu. Wanita ini disuruh Chef Paul untuk memasak daging Wagyu A5. Untuk pertama kalinya dia memasak daging yang super mahal ini. Api wajan ini sungguh sangat berkobar saat daging itu dimasak. Dari kejauhan Chef Paul melihat bahwa teknik yang dipakai gadis ini salah. Terlihat daging itu kematangan, Chef Paul pun membuangnya. Lalu wanita ini terus masak lagi, namun apinya tetap besar. Chef Paul pun terus mendekati wanita itu melihat teknik yang dipakai salah. Dia pun lalu membuang daging itu lagi. Saat diberi kesempatan, teknik yang dia pakai masih salah. Alang kebebalan kau ini, dak ngerti-ngerti diomongi wong. Setengah kilo daging Wagyu itu gosong dengan sia-sia. Memasak tidak hanya mengandalkan teknik, namun dengan perasaan juga. Wanita ini tampak ingin menangis. Dia hanyalah gadis desa yang bermimpi jadi chef terkenal. Saat dia akan hendak pulang ke rumah, dia memutuskan untuk kembali ke dapur lagi. Dia bertekad untuk cepat bisa memasak daging itu. Secara kasat mata, teknik yang dia pakai masih sama saja. Api itu terus membesar, hampir membakar dapur itu. Api dalam wajan ini pun sangat berkobar dahsyat, seakan akan membakar dapurnya. Ternyata ini adalah ulah si wanita yang sedang lagi tidur ini. Ternyata dia berlatih semalaman untuk memasak daging hingga badannya seperti bau asam. Alang kebusuk badan ini, oi. Ketika Chef Paul datang, tatapan wanita ini sungguh sangat amarah. Ia pun menunjukkan hasil kerja kerasnya. Wanita ini mulai memasukkan irisan daging Wagyu. Daging itu terbang seakan ingin menjauhi api. Dengan percaya dirinya dia menyajikan daging itu. Chef Paul pun menerawang daging itu, lalu dia pun mencicipinya. Wanita itu menunggu dengan khawatir. Berharap masakan akan dinilai, Chef Paul malah berbalik badan. Dia pun menyuruh pasukannya untuk bersiap-siap. Wanita ini pun bingung apa yang dia harus lakukan. Ternyata temannya memberikan satu buah chevron. Akhirnya masakannya diakui Chef Paul. Meskipun luka bakar melanda tangannya, namun si wanita ini tetap tersenyum. Akhirnya dia pun akan menjadi chef dan akan memasak di keluarga yang sungguh sangat kaya. Di pesta ulang tahun yang sangat mewah ini, para chef ini sedang mempersiapkan makanan. Kakek tua ini adalah mantan seorang jenderal tentara. Wanita ini pun berkesempatan menunjukkan keahlian memasaknya. Dia pun mulai menyalakan kompor dan memasak di depan para jenderal dan tamu-tamunya ini. Ternyata wanita ini akan memasak daging Wagyu A5. Ini adalah menu andalannya. Dengan api yang sangat besar itu membuat para penonton sedikit takjub. Dia pun mendapatkan tepuk tangan dari penonton yang hadir akibat aksinya tadi. Lalu Chef Paul pun menyuruh timnya untuk segera bersiap-siap untuk memasak menu spesial. Persiapan memasak pun dimulai. Ini akan menjadi makanan yang sungguh istimewa dan spesial di acara yang sangat super megah ini. Piring-piring pun disajikan dengan bersih dan estetik. Tiap piring dituangkan cairan berwarna merah lalu digeprek. Lalu di atasnya diletakkan satu buah iris daging Wagyu. Sajian ini pun dibuat seestetik mungkin. Alang kecak ngerinyo makanan ini, oi. Sajian pun sudah dihidangkan. Para tamu siap untuk menyantapnya. Ini adalah makanan yang super istimewa, diplating dengan cara yang sangat luar biasa. Makanan ini pun disajikan dengan sangat hati-hati karena untuk para jenderal yang sudah pensiun. Potongan daging yang sangat sempurna membuat makanan ini terasa mahal. Mereka pun akan menyantap daging yang berasal dari daging Wagyu A5. Mereka pun lalu memakannya yang membuat mulut mereka seakan ada cairan merah yang sangat mengerikan. Ternyata cairan merah ini hanyalah saus ya guys. Ternyata rasa saus ini sangat enak membuat mereka seakan tidak ingin berhenti untuk makan. Cak kelaparan sepanjangan ini. Kakek ini sungguh sangat menikmati sajian makanan yang dibikin oleh Chef Paul. Chef Paul sangat bangga dengan timnya, terutama wanita ini. Di saat semua orang sedang menikmati makanan itu, tiba-tiba pria itu memberikan kartu namanya kepada chef wanita ini. Seakan tertarik dengan kartu nama itu, dia pun lalu menyimpannya. Lalu setelah itu dia pun kembali ke kedai mie-nya yang di kampung itu.